Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kemana anakku yang salih dan salihah? Bagaimana kabar kalian semuanya hari ini? Semoga saja kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Anak-anakku yang salih dan salihah, hari ini jumpa lagi dengan Bu Erna. Kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Ayo, siapa yang ingat kemarin kita sudah belajar apa? Iya, kemarin kita sudah belajar tentang surat Al-Alaq. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kembali, yaitu akan belajar tentang kandungan. Nah, tapi sebelum kita belajar, pastikan terlebih dahulu hari ini kalian semangat semuanya. Sudah mengawali kegiatan hari ini dengan yang pertama, Aji Morning, yang kedua, sholat duha, dan yang ketiga, jangan dilupakan ya, membantu ayah dan bunda. Nah, kalau sudah semangat semuanya, yuk kita awali kegiatan belajar hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sudah siap untuk belajar? Oke, kita akan murojaah terlebih dahulu surat Al-Alaq dengan artinya. Oke? Yuk, ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus semuanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar dengan pena. Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Kalla innal insana layadagha. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna. Apabila merasa dirinya serba cukup. Inna ila rabbika ruj'a. Sungguh kepada Tuhanmu lah tempat kembali. Ara'aital ladzi yanha. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Abdan idza shalla. Seorang hamba ketika dia melaksanakan salat. Ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana pendapatmu jika dia berada di atas kebenaran? Au amara bittaqwa. Atau dia menyuruh bertakwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu jika dia mendustakan dan berpaling? Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatan? Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Sekali-kali tidak, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Ubun-ubun orang yang mendustakan durhaka. Falyad'u nadiyah. Maka biarkan dia memanggil golongannya. Sanad'u zabaniyah. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah.
Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Shadaqallahul azim. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Alhamdulillah kita sudah hafal surat Al-Alaq beserta dengan artinya. Nah, sekarang kita lanjut untuk belajar kandungannya. Kita akan mempelajari dari ayat 1 sampai dengan ayat 5 terlebih dahulu ya. Oke, fokus semuanya. Surat Al-Alaq itu diturunkan setelah surat Atin dan sebelum surat Al-Qadr. Paham ya? Surat Al-Alaq ini diturunkan sesudah surat Atin dan sebelum surat Al-Qadr. Lanjut. Nah, surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 ini diturunkan pada malam 17 Ramadan. Nah, sehingga pada tanggal 17 Ramadan itu kita sering memperingati sebagai Nuzulul Quran. Apa itu Nuzulul Quran? Turunnya Al-Quran. Paham ya? Oke. Nah, anak-anakku yang sholih dan sholihah, pada ayat 1 sampai dengan 5 ini hal yang sangat-sangat ditekankan dalam kandungan ayat 1 sampai dengan 5 ini, kita diperintahkan untuk membaca. Baik membaca ilmu pengetahuan maupun ilmu agama. Karena kalau tidak seimbang, ilmu agama tanpa ilmu pengetahuan akan pincang. Begitu juga ilmu pengetahuan tanpa ilmu agama akan buta. Oke? Nah, kita juga disuruh ketika perkembangan yang semakin hebat, semakin pesat pada sekarang ini, pada zaman sekarang ini, maka sebagai generasi penerus bangsa, sebagai generasi muslim, kita harus mampu menguasai teknologi. Ya, kalau kita tidak bisa menguasai teknologi, maka kita akan ketinggalan zaman. Oke? Nah, selanjutnya, nah, anak-anakku yang sholih dan sholihah, tanamkan pada diri kalian untuk tidak merasa puas terhadap ilmu pengetahuan. Ya, belajar terus belajar terus belajar. Belajarlah sampai ke liang lahat. Sebelum meninggal, teruslah dan teruslah untuk tetap belajar. Oke? Nah, anak-anakku yang sholih dan sholihah, dengan mempelajari menguasai ilmu pengetahuan itu akan membuat keimanan kita semakin kuat. Kenapa kok bisa? Ya, karena dengan mempelajari ciptaan-ciptaan Allah di dunia ini, maka kita akan semakin tahu betapa hebatnya, betapa kuasanya Allah dalam menciptakan alam semesta. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari ayat 6 sampai 19. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, ayat 6 sampai 19 ini berisi peringatan kepada orang yang melarang tadi. Siapa yang dijelaskan, yang diceritakan dalam surat Al-Alaq? Ternyata orangnya bernama Abu Jahal. Abu Jahal itu melarang Nabi Muhammad SAW ketika beliau melaksanakan sholat. Bahkan Abu Jahal itu mengancam akan apa? Menginjak leher dan membenamkan wajah Nabi Muhammad SAW ke dalam tanah apabila Rasulullah masih melaksanakan sholat. Paham ya? Iya. Tapi kenyataannya Abu Jahal ketika melihat Nabi Muhammad SAW sedang sholat, ia tidak bisa untuk melancarkan rencananya. Kenapa? Ia mundur, tidak bisa mendekati Rasulullah. Apalagi untuk itu melancarkan aksinya. Apa itu? Menginjak leher dan membenamkan Nabi Muhammad. Karena apa? Karena Abu Jahal ini merasa ada parit dari api yang menakutkan dan menyala di depan Abu Jahal. Allahu Akbar. Ini semua terjadi hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlindungan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dari orang-orang yang jahat. Jangan sampai kita menjadi generasi penerus seperti Abu Jahal. Janganlah kita memusuhi umat Islam yang sedang berbuat kebajikan. Oke? Nah, selanjutnya, anak-anak yang sholih dan sholihah, manusia itu ketika
mendapat nikmat dari Allah itu sering lupa kalau dirinya ketika kaya, ketika merasa cukup itu lupa. Bahkan ia menjadi apa? Takabur dan sombong. Karena menganggap orang lain menjadi tidak ada tanding yang tidak dapat menandingi dirinya. Menganggap orang lain itu lebih rendah daripada orang tersebut, orang yang takabur. Maka jangan sekali-kali kita mencintai harta berlebihan. Kenapa? Karena akan membuat dirinya takabur, lupa bahwa segala nikmat dan karunia itu hanyalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita seperti Qarun, oke? Nah, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan memberikan azab orang-orang yang merintangi orang lain untuk berbuat baik dan beribadah di akhirat kelak. Nah, ini azabnya sudah diceritakan di surat Al-Alaq, yaitu akan ditarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai ya kita seperti generasi Abu Jahal. Jangan menjadi orang-orang yang merintangi orang untuk berbuat baik atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti Abu Jahal yang diancam oleh Allah karena selalu merintangi Nabi Muhammad. Jangan sampai kita seperti Abu Jahal. Oke, pada ayat terakhir itu berisi larangan untuk mengikuti perilaku orang jahat. Ya, kita harus punya prinsip berpendirian teguh, selalu berada di jalan kebenaran. Jangan sampai kita mengikuti orang jahat. Selalu berdoalah untuk Allah memberikan jalan yang lurus, jalan yang bukan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Selain itu juga berisi tentang perintah untuk mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah. Paham ya? Berisi larangan untuk tidak mengikuti perilaku orang jahat. Yang kedua berisi perintah ya untuk mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah. Paham? Oke, sekarang kita ke tugas. Tugasnya, silakan anak-anak untuk menyaksikan YouTube Bu Erna berulang-ulang sampai paham. Kalau sudah paham, maka buatlah rangkuman tentang kandungan surat Al-Alaq di buku tulis Al-Quran Hadis. Paham? Kalau sudah tugas yang kedua selesai, baru kirimkan tugas kalian ke Google Classroom. Bagaimana? Paham tuh? Oke, selamat mengerjakan. Manjata wajata. Kita akhiri kegiatan belajar hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.